Oke, bicara tentang bisnis ini ya, mungkin lebih ke bisnisnya sendiri ya. Bagaimana menurut pendapat Pak Sony perkembangan bisnis di Indonesia terutama ya, terutama sekali dari kalangan milenial ya. Itu mereka dalam meramu bisnisnya itu seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan kaidah psikologi bisnis yang benar atau seperti apa? Atau dalam proses atau seperti apa, Pak Sony? Ya, kalau melihat anak-anak zaman sekarang, terutama kaum milenial atau yang ya anak-anak muda, itu rasa-rasanya mereka mungkin secara tidak sadar atau menjadi kultur mereka itu, mereka sudah bermimpi tentang bisnis masa depan. Mereka orang-orang yang tidak percaya atau kurang menyukai hal-hal yang sifatnya masa lampau, Mas. Jadi kalau kita bilang, dulu waktu Papa menjalankan bisnis ini, itu dia bilang, itu kan dulu, Pak. Sekarang nggak begitu, Pak. Bisnis itu sekarang cukup pakai handphone, Pak. Kita bisa dapat duit. Sehingga cita-cita itu, kalau dulu kita, Mas, jadi dokter, ya kan, jadi insinyur. Kalau sekarang apa? YouTuber, ya kan? Jadi media sosial, ya kan? Jadi apa? TikTok, gitu kan? Gitu-gitulah ya. Dan sebagainya yang akhirnya dapat uang banyak dengan kreativitas mereka. Nah, jadi hari ini itu kalau boleh dibilang mungkin mereka tidak ikuti framework yang kita diskusikan, tetapi semua framework itu dikerjakan sama mereka. Apa itu? Misi masa depan. Dia bisa membaca opportunity masa depan. Dia nggak mau kerja yang fix gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 sore setiap hari. Enggak, maunya kalau bisa kerja di rumah. Oke, ini menarik Pak Sony. Apakah kecenderungan anak milenial ke bawah lah mungkin ya, maksudnya yang masih muda-muda gitu, Z ya, sampai ke generasi Z, apakah mereka sudah mulai berpikir bahwa mereka tidak ingin lagi terikat dalam sebuah pekerjaan, dia pingin free, pingin apa itu, apakah sudah ada ibaratnya kajian-kajian sehingga bisa dikatakan tadi perilaku mereka itu memang seperti itu. Kalau perilakunya dia berubah, berarti bisnis juga akan berubah. Iya. Begitu. Apa begitu, Pak Sony? Iya, betul. Jadi kalau kita refer pada jurnal-jurnal internasional atau jurnal-jurnal nasional, itu kecenderungannya memang mereka itu 2-3 tahun itu pindah. Jepang yang dulu terkenal dengan loyalitas karyawannya, Mas Agung, bisa sampai seumur hidup orang tua mereka, sekarang anak-anak nggak, udah itu dilanggar sama mereka. Jadi 2 tahun pindah, setahun pindah, ya kan, itu sudah common di Jepang yang konon loyalitas terhadap company katanya tinggi, ya kan. Di satu sisi anak-anak sekarang juga sama, tidak mau terikat. Mereka senangnya lebih ke flexi time, ya kan, yang penting work from home. Yang penting kerjaannya selesai, ya kan. Bisa kerja di mana aja gitu ya. Bisa kerja di mana saja, bisa meeting di mana saja. Hari ini misalnya anak saya kuliah itu, Mas, angkatan 2020, ini udah 21, berarti udah setahun. Mereka nggak pernah ke kampus, tapi tetap tiap hari itu sampai jam 1 pagi, 2 pagi, ngapain, Dek? Ya meeting sama teman-teman. Padahal nggak pernah ketemu. Iya, betul. Jadi masa depan itu, masa depan virtual, masa depan digital. Dan di situ psikologi bermain. Apa? Mau berbagi, ya kan? Orang mau membuka diri untuk berteman. Kalau orang nggak membuka diri, mana bisa membangun networking di hari gini, Mas? Ya kan? Ya kan? Mau buka on cam, ya kan? Mau ngobrol, mau pakaian yang apa adanya, bahkan ada yang siap sedia dengan pakaian yang bagus, kemudian backgroundnya diperbaiki. Jadi rumah itu menjadi small office dan juga home office, termasuk juga di dalamnya adalah kreativitas mereka pamerkan di sana, foto-foto, gambar-gambar, video, vlog, ya, itu mereka mainkan, sehingga masa depan itu menjadi masa depan yang berbeda dengan yang kita bayangkan sebagai generasi baby boomers misalnya, yang maunya 9 to 5, ya kan, atau 8 to 4 tiap hari duduk ada atasan, ya kan, enggak. Nah, itu yang mungkin kita harus rubah sehingga masa depan itu adalah milenial ini menjadi menentukan. 5-10 tahun ke depan mereka menentukan. Sehingga kalau bisnis tidak berubah, yaitu tidak memahami pola pikir, pola sikap, dan pola tindak kaum muda ini, generasi Z, ya akan ketinggalan. Oke. Ya. Ini menarik nih Pak Sony. Jadi kalau kita bicara tentang psikologi bisnis,
itu bisa dikatakan apakah ada dua pola ya? Maksudnya gini, psikologi bisnis yang berkaitan dengan secara offline gitu ya, dan psikologi bisnis secara online. Apakah dalam hal secara perilaku ataupun yang lainnya itu berbeda gitu? Itu seperti apa pandangan Pak Sony Iya, dalam hal ini? jelas. Anak-anak sekarang ya atau generasi muda sekarang sebelum membeli dia pasti membaca review. Misalnya dia mau masuk toko A, dia cek dulu toko ini, sama-sama beri barang, ya kan? Misalnya apa? Alat-alat musik misalnya kayak anak saya. Itu dia mungkin akan searching 2-3 toko. Kemudian lihat reviewnya. Pi, ini reviewnya jelek, 3 atau cuma 2. Terus ada komplain. Kalau toko ini itu reviewnya bagus 4,5, 4,9 dan nggak ada komplain, Pi, cuma 1. Mereka milih ke sana. Waktu offline kita nggak sempat, Mas. Iya. Kita nggak sempat menjelajahi satu toko satu di pasar baru aja, itu nggak sempat kita. Kita cenderung kata orang di sini kan gitu. Nggak sempat mereview, kita cuma lihat tren orang aja. Dan kalau produknya jelek, kita balik laginya susah lagi, lama lagi karena dibawa pulang. Tapi kalau hari ini jelek, langsung dinilai, langsung di rating. Saya kecewa dengan tokonya X ini karena bla 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 bla. Oh, udah dibully itu toko. Ya, apalagi menipu. Sehingga kejujuran dan transparansi itu makin dituntut ke depan. Kalau dulu mungkin banyak orang tipu-tipu timbangan, ya kan, tipu-tipu kualitas. Orang tua orang itu sudah malas gitu kan, komplain-komplain. Hari ini dia bisa dibully dan bisa bangkrut gara-gara di rating oleh anak-anak kita itu atau pembeli itu dengan cara memberikan penilaian. Nah, jadi bisnis yang transparan dan jujur menjadi bisnis taruhan masa depan. Bisnis yang berintegritas, yang tidak menipu, yang tidak bohong, itu didorong oleh medsos dan oleh teknologi, Mas, gitu. Nah, sehingga orang-orang lama seperti saya mungkin dan Mas Agung itu merubah paradigmanya harus jelas bahwa hari ini nggak bisa lagi kita nggak jujur menjalankan bisnis. Hari ini nggak bisa lagi kita membohong-bohongi pelanggan atau customer. Itu akan selesai kita. Oleh karena itu, pola perilaku yang berubah itu pertama. Yang kedua apa? Pricing misalnya. Kalau pricing mungkin beda-beda tipis dia nggak ada masalah. Gitu. Yang penting ini kualitasnya bagus. Kalau dulu orang tua kita atau kita beda seperak aja kita pindah. Misalnya toko. Yang satu 10.000, yang satu 999, padahal sama aja tuh 10.000 juga kan gitu, ya kan? Atau 1.000. Nah, kita cari tuh, padahal ongkos nyarinya lebih mahal daripada kita selisih harga. Zaman orang tua saya gitu, cari itu sampai ujung yang murah itu kan. Hari ini anak-anak nggak mau. Oh, nggak apa-apa, sudah dihitung-hitung ini. Itu buang waktu ya kalau ini ya. Buang waktu buat dia. Gitu loh, Mas. Ke depan itu pola perilaku milenial yang berubah itu harus mempengaruhi model bisnis juga. Nggak bisa kita harus di speed, tetapi quality, tapi pricing juga murah itu. Nggak bisa lagi. Pak Sony, kalau dalam kaitan pendidikan psikologi gitu ya, pendidikan psikologi yang sekarang ini, saya belum tahu sejauh mana pendidikan psikologi sekarang ini di era digital, apakah misalnya ada semacam mata kuliah psikologi digital gitu misalnya. Jadi memahami perilaku orang di dunia digital seperti apa, perilaku orang di sosial media seperti apa. Nah, apakah sudah ada mulai pelajaran-pelajaran atau keilmuan yang berkaitan dengan psikologi digital yang notabene ini di zaman sekarang ini yang bisnis banyak berkaitan dengan dunia digital ini menjadi sesuatu yang sangat penting gitu. Bagaimana menurut pendapat Pak Sony? Iya, betul sekali, Mas. Jadi kita ada yang namanya cyber psychology. Cyber psikologi ya. Ada digital psychology, ada human computer interaction. Itu udah lama sekali ya topik-topik mata kuliah tersebut. Kemudian bagaimana perilaku di media sosial. Ada istilahnya FOMO, Mas. Fear of missing out, ya kan gitu. Artinya manusia hari ini tuh takut kehilangan informasi,
takut ketinggalan tren. Kecanduan ya, bisa dikatakan Iya, semacam itu. Akhirnya bisa addiction gitu. Nah, itu harus Hmm. dipengaruhi karena itu bisa mempengaruhi pola pikir ya. Dan kalau itu terus-menerus bisa mengalami sebuah gangguan perilaku yang merugikan ya, di mana dia tidak bisa mengelola respon-respon yang adaptif secara sosial karena dia otaknya sudah otak yang sangat dipengaruhi oleh komputer ya, oleh mesin ya, oleh tadi digitalisasi tadi. Jadi human touching-nya hilang, sosial emosinya bisa hilang ya, karena dia menjadi kayak robot-robot yang tanpa empati. Itu bisa bahaya juga. Oleh karena itu harus balance lah gitu ya. Apapun teknologi adalah alat, apapun teknologi adalah mempermudah hidup manusia. Tapi ketika itu mengurangi atau menghilangkan hakikat hidup manusia, Mas, itu yang harus dimasuki oleh psikologi, nggak boleh. Iya, betul. Nggak boleh kehilangan makna manusia sebagai manusia. Hakikat manusia apa? Makhluk sosial, bergaul, empati, ya kan? Kemudian peduli, care, kerjasama, gotong royong itu teknologi itu nggak boleh mengurangi itu, nggak boleh mereduksi itu, Mas. Kalau nggak dia akan jadi manusia-manusia aneh atau autis ya, autis dalam tanda petik ya, yang asik dengan dirinya sendiri tanpa peduli pada lingkungan sosialnya. Itu juga perlu dibantu oleh para psikolog atau ahli psikologi.